Halo, kembali lagi untuk membahas materi profesionalisme di dalam tes karakteristik pribadi untuk sekolah kedinasan. Yuk kita bahas satu persatu tentang materi ini. Secara umum, definisi profesionalisme adalah sikap dan perilaku seseorang di dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kompetensi penuh, disiplin, dan juga mempunyai integritas di dalam moral. Profesionalisme juga harus sesuai dengan standar etika dari profesi yang sudah berlaku. Secara umum juga, profesionalisme menuntut balance atau keseimbangan di antara kemampuan kompetensi teknis dan komitmen di dalam moral. Membahas menurut para ahli, menurut Sujono 2007, yaitu sikap dan mental di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai standar profesi serta menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab. Menurut Hoy dan Miskel 2008, profesionalisme yaitu komitmen terhadap keunggulan kerja, disiplin diri, dan dedikasi terhadap peningkatan kualitas dari pelayanan. Ada juga menurut Robbins and Judge 2019, yaitu melibatkan kompetensi individu, komitmen terhadap organisasi, dan juga konsistensi perilaku sesuai nilai moral dan tanggung jawab sosial. Maka dari itu, ciri-ciri individu profesional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kompetensi tinggi, yaitu individu tersebut mempunyai kompetensi atau kemampuan dan juga kemampuan yang mendalam di dalam bidang pekerjaan yang dilakukannya. Setelah itu, seorang individu yang profesional harus disiplin waktu dan juga tindakan agar dapat menghargai waktu dan juga aturan dari dalam organisasi atau institusi pada tempat di mana ia bekerja. Yang ketiga ada sikap integritas dan juga kejujuran dari seseorang yang profesional, sehingga melaksanakan tugas dapat dengan tanpa menyalahgunakan hak dan wewenang. Yang keempat ada tanggung jawab dan akuntabilitas. Sikap tersebut adalah sikap siap terhadap konsekuensi untuk menanggungnya dari setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang profesional. Yang kelima ada orientasi atau tujuan pada kualitas dan hasil kerja yang baik, sehingga seseorang individu yang profesional dapat memastikan hasil tersebut sudah hasil yang terbaik dan bukan sekedar hanya menyelesaikan tugas. Yang terakhir ada etika kerja dan pelayanan publik. Etika kerja seorang profesional yaitu harus menjunjung tinggi kepentingan publik atau masyarakat di atas kepentingan pribadi seseorang tersebut. Lanjut ke pembahasan aspek profesionalisme di dalam konteks kedinasan. Yang pertama ada integritas pribadi, yaitu di sini kita harus menanamkan kejujuran dan tanggung jawab, menghindari perilaku koruptif, manipulatif, atau tidak etis, dan juga menjaga konsistensi antara kata dan juga tindakan. Yang kedua ada disiplin dan etos kerja tinggi, yaitu mampu menghandle waktu dan memprioritaskan tugas penting serta menjaga ketertiban dan menghormati aturan suatu institusi atau lembaga. Yang ketiga ada kemampuan bekerja sama atau teamwork. Dengan menumbuhkan semangat kolaboratif atau kerjasama dan saling menghargai, maka orientasi atau tujuan tersebut akan berujung pada keberhasilan dari tim, bukan hanya semata-mata untuk prestasi secara pribadi. Dan yang terakhir ada orientasi dari pelayanan publik, yaitu
mampu untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, serta memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan. Profesionalisme dalam tes karakteristik pribadi. Nah, yang pertama, indikator profesionalisme muncul dalam bentuk kasus situasional, yaitu kasus situasional tersebut mengukur yang pertama, kemampuan menghadapi konflik di tempat kerja, serta menjaga integritas di saat ada godaan atau tekanan, dan kedisiplinan terhadap aturan juga tanggung jawab, serta sikap terhadap pelayanan publik dan etika profesi. Kunci untuk menjawab soal-soal yang berbau profesionalisme adalah peserta yang profesional akan memilih jawaban yang mencerminkan nilai tanggung jawab, etika, dan komitmen terhadap pelayanan publik. Selanjutnya, yang terakhir ada nilai yang harus ditanamkan atau nilai inti dari profesionalisme. Yang pertama ada integritas, yaitu jujur, dapat dipercaya, serta konsisten terhadap pekerjaan yang meliputi pelayanan terhadap publik. Kedua ada kompetensi. Di sini bahwa seorang individu yang profesional akan terus belajar dan meningkatkan kemampuan atau kompetensi sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang dibuat oleh individu yang bersikap profesional. Yang keempat ada orientasi hasil, yaitu individu yang profesional akan berorientasi dan terpaku kepada hasil dan bekerja sesuai dengan kualitas yang terbaik, bukan hanya formalitas. Maka inti dari pembahasan kita kali ini adalah profesionalisme dalam bekerja adalah tentang dari karakter dan nilai moral dari individu yang ditunjukkan melalui tindakan secara nyata. Sehingga orang yang profesional harus mempunyai sikap profesionalisme dan menjadi identitas dan budaya kerja bagi lulusan calon sekolah kedinasan atau ASN, dan tujuannya adalah membentuk pribadi dari aparatur sipil negara yang berintegritas, beretika, dan siap melayani bangsa dengan sepenuh hati. Terima kasih telah mendengar dan melihat video pembahasan tentang profesionalisme kali ini. Semoga dapat memberikan wawasan yang lebih luas lagi terhadap kalian yang melihat video tentang pembahasan dari saya. See you next time.